Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena isi kepala yang tak kunjung diam? Kamu duduk sendirian, tapi di dalam dada rasanya seperti sedang berperang. Ada hal-hal yang ingin kamu ceritakan, tapi tak tahu pada siapa. Atau mungkin kamu pernah bercerita, lalu menyesal, merasa tidak seharusnya kamu membukanya, merasa lebih tenang ketika menyimpannya sendiri. Kamu tidak sendirian. Aku juga pernah berada di sana. Bahkan mungkin aku masih di sana, belajar untuk tidak selalu membagi luka, karena tak semua orang ingin tahu, apalagi peduli. Dan dari situ, aku mulai masuk ke dunia yang tenang, dunia yang namanya stoikisme. Bukan sekadar teori filsafat kuno, tapi pegangan hidup yang akhirnya membuatku bisa bertahan dalam diam. Kalau kamu saat ini sedang berada di titik terendah, atau mungkin sedang merasa kosong, bertahanlah. Tonton video ini sampai akhir, karena aku akan berbagi 7 pelajaran dari stoikisme yang secara diam-diam telah mengubah caraku melihat dunia. Dan aku percaya mungkin bisa mengubah caramu juga. Jangan buru-buru, duduklah dengan tenang. Biarkan kata-kata ini menemanimu seperti teman lama yang tak menghakimi, hanya mendengarkan. Dan kalau kamu merasa video ini berharga, setelah selesai nanti, silakan bagikan. Tapi sekarang, biarkan aku bercerita. Pelajaran yang pertama, tidak semua hal perlu dijelaskan atau dipahami oleh orang lain. Kita tumbuh di zaman di mana menjelaskan diri menjadi semacam kewajiban. Kamu harus menjelaskan kenapa kamu memilih jalan hidupmu, kenapa kamu diam, kenapa kamu menjauh, dan kenapa kamu berubah. Seolah-olah kamu harus bisa dimengerti agar dianggap benar. Tapi dalam stoikisme, aku belajar satu hal penting. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua keputusan harus disetujui. Tidak semua rasa perlu dibagikan. Ada ketenangan dalam diam. Ada kekuatan dalam tidak membalas. Dalam tidak menjawab. Dalam membiarkan orang lain menilai. Lalu kamu tetap melangkah tanpa beban untuk menjelaskan apa-apa. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jika seseorang melakukan kesalahan kepadamu, maka itu urusan dia, bukan kewajibanmu untuk membuat dia mengerti. Kamu hanya perlu menjaga pikiranmu tetap jernih, tindakanmu tetap lurus, dan hatimu tetap bersih. Dan aku mulai belajar bahwa menjelaskan diri terus-menerus hanya membuatku lelah. Tidak semua orang mendengarkan untuk mengerti. Banyak orang yang hanya mendengarkan untuk membalas. Maka lebih baik diam, bukan karena kalah, tapi karena tidak semua perperangan layak diikuti. Pelajaran yang kedua, tidak ada yang benar-benar milikmu, bahkan orang yang paling kamu cintai. Pernahkah kamu menggenggam sesuatu terlalu erat karena takut kehilangan? Mungkin itu pasanganmu, keluargamu, anakmu, atau seseorang yang sangat berarti. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang terasa kejam di awal, namun menyelamatkanmu di akhir. Tidak ada yang benar-benar milikmu. Orang datang dan pergi, bahkan tubuh ini suatu hari nanti akan pergi. Kita hanya sedang meminjam semuanya. Maka saat kehilangan itu datang, kamu tidak akan runtuh total, karena kamu tahu sejak awal, kamu tidak benar-benar memiliki mereka. Ini bukan berarti kamu tidak boleh mencintai, tapi stoikisme mengajarkan cinta dengan sadar, mencintai sambil tahu bahwa semuanya sementara, mencintai tanpa menggenggam, tanpa menggantungkan hidup kepadanya, karena kamu tetap utuh bahkan saat mereka pergi. Aku pernah kehilangan orang yang sangat aku sayangi, dan butuh waktu lama untuk menerimanya. Tapi saat aku pelajari prinsip ini, aku tidak lagi berusaha memutar waktu. Aku hanya duduk diam dan bersyukur karena sempat memilikinya, meskipun sebentar.
dan itu cukup. Pelajaran yang ketiga, kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponnya. Kita hidup dalam dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Orang lain akan bertindak semaunya. Dunia akan berputar sesukanya. Tapi ada satu hal yang bisa kamu pegang erat, yaitu responmu. Kata Epictetus, bukan hal-hal di luar sana yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang hal-hal itu. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, tapi tetap tenang. Kamu bisa dikhianati, tapi tetap tidak dendam. Kamu bisa jatuh, tapi tidak harus menyerah. Ini bukan tentang menjadi kuat tanpa perasaan, tapi tentang tidak membiarkan perasaan menguasai semuanya. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, tapi kamu tidak harus membiarkan rasa itu mengambil alih kemudi hidupmu. Setiap kali aku menghadapi situasi yang membuatku marah atau panik, aku berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini hal yang bisa aku kontrol? Jika tidak, aku lepaskan. Kalau bisa, aku perbaiki. Hidup jadi lebih ringan. Pelajaran yang keempat, kesedihan tidak harusnya disembunyikan, tapi tidak perlu dipamerkan. Di dunia sekarang, orang berlomba-lomba menunjukkan rasa sakit mereka, seolah-olah siapa yang paling menderita adalah yang paling pantas didengar. Tapi tidak semua luka perlu diumbar, tidak semua kesedihan perlu diumumkan. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri, bukan untuk menekan emosi, tapi untuk memilikinya tanpa diperbudak olehnya, merasakan kesedihan tanpa tenggelam, menangis tanpa kehilangan arah. Aku pernah berpikir bahwa menunjukkan kesedihan adalah bentuk kejujuran, tapi ternyata menyimpannya dengan tenang juga bisa menjadi bentuk keberanian. Aku belajar menangis diam-diam tanpa harus mengumumkan kepada dunia bahwa aku sedang patah, karena aku tahu aku akan bangkit, dan itu lebih penting dari pengakuan orang lain. Pelajaran yang kelima, menjauh dari keramaian adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ada masa di mana kamu merasa tidak ingin berada di antara orang-orang, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu butuh ruang untuk bernapas. Disinilah aku belajar tentang pentingnya kesendirian yang sehat. Banyak orang takut sendiri karena merasa akan tenggelam dalam kesunyian. Tapi justru di sanalah kamu bisa benar-benar mendengar dirimu sendiri. Kamu bisa memetakan hidupmu, menyusun kembali keping-keping yang sempat berantakan. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak harus berada di tengah keramaian untuk merasa bernilai. Kadang, langkah paling bijak adalah mundur sejenak, menenangkan badai dalam diri, dan kembali melangkah dengan hati yang lebih jernih. Kesendirian bukan hukuman. Ia bisa menjadi hadiah. Kamu tidak perlu ramai-ramai untuk merasa hidup. Cukup tahu bahwa kamu baik-baik saja, bahkan saat tak ada yang menyapa. Pelajaran keenam, yang paling kuat adalah yang bisa memaafkan, bukan yang bisa membalas. Ada kepuasan aneh saat kamu bisa membalas dendam, tapi itu tidak pernah memberi kedamaian. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kadang rasa bersalah. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk lemah, tapi ia mengajarkan kamu untuk lebih bijak. Bahwa memaafkan bukan berarti setuju, bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak menaruh racun dalam hati sendiri. Memaafkan adalah bentuk kemerdekaan. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh amarahmu. Kamu bebas. Dan itu kekuatan sejati. Aku pernah menyimpan rasa dendam bertahun-tahun, sampai aku sadar orang yang aku benci bahkan tidak ingat apa yang dia lakukan kepadaku. Tapi aku terus menggenggam luka dan merasa terus terluka. Maka aku memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Pelajaran yang ketujuh, kamu tidak harus menjadi seseorang untuk layak dicintai.
Dunia sering membuatmu merasa tidak cukup. Kamu harus sukses, harus produktif, harus menarik, harus pintar, baru kamu layak dicintai. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Kamu sudah cukup, bahkan dalam kekuranganmu. Nilai dirimu tidak datang dari pencapaian, tapi dari siapa kamu saat tidak ada yang melihat, dari kejujuranmu, dari keteguhanmu saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, dari caramu memperlakukan orang lain, bahkan saat kamu sedang jatuh. Kamu layak dicintai, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu saat semua itu hilang. Hidup tidak mudah, kita semua tahu itu. Tapi stoikisme tidak menawarkan jalan pintas. Ia menawarkan pegangan, bukan untuk membuat semuanya jadi ringan, tapi agar kamu cukup kuat untuk membawanya. Jika kamu sampai di bagian ini, aku tahu kamu adalah seseorang yang sedang berjuang. Dan aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Bertahan sejauh ini, dalam diam, dalam luka yang tak terlihat, itu adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Kalau kamu merasa video ini bermakna, bagikanlah. Tapi hanya jika kamu benar-benar merasa seseorang di luar sana membutuhkannya. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar tentang pelajaran mana yang paling menyentuhmu. Aku akan baca satu persatu, karena seperti kamu, aku juga sedang belajar. Klik like kalau kamu merasa video ini merasa pantas untuk disebarkan. Klik subscribe jika kamu ingin terus berjalan bersama, karena perjalanan ini belum selesai. Terakhir ingat ini, kamu tidak sendiri, kamu hanya sedang tumbuh, dan setiap pertumbuhan memang menyakitkan.